Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Yang kami muliakan dosen pembimbing Ibu Kristina, yang kami muliakan guru Pamong yaitu Bu Bahariah yang sudah hadir dari tadi, dan mohon maaf kepada teman-teman semuanya, saya baru bisa hadir. Tentunya dengan semangat teman-teman semuanya menggugah saya untuk semangat untuk menyampaikan materi ini. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, senang sekali bertemu dengan Anda semuanya yang pada hari ini, pagi ini wajahnya sangat ceria. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan doa untuk dipimpin ketua kelasnya. Silahkan. Baik, teman-teman, kita sebelum memulai pelajaran ini kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa sudah kita bacakan bersama-sama. Mudah-mudahan dan doa tersebut, kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini bisa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harapan kita semuanya ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat di dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan salah satu materi Quran Hadis di kelas 8, yaitu tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Materi ini ada 2 hadis yang akan kita kaji, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini atau target yang akan kita capai adalah bagaimana kita semuanya, kalian semuanya, anak-anak yang sangat saya cintai, bisa membaca, bisa memahami, kemudian bisa menganalisa. Halo? Ya. Bisa menganalisa dari materi yang Bapak sampaikan. Sebelum penjelasan lebih lanjut, ini hadir semuanya ya, anak-anakku semuanya? Hadir. Ya, Hadir Pak. Nak Muhaimin hadir ya? Hadir. Oke.
Mohon maaf, sudah nampak belum? Sudah. Udah. Tapi Sudah Pak. Sudah nampak ya? Sudah Pak ada. putus-putus. Oke, itu tadi materi yang saya kaji atau yang Bapak sampaikan tentang hubungan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kita mengkaji dua hadis yang kita kaji. Mungkin ada pendapat atau ingin sharing, ingin memberikan respon atau ingin memberikan pertanyaan atau mungkin memberikan tambahan dari anak-anak semuanya dari yang materi Bapak sampaikan, atau mungkin beberapa pertanyaan yang belum terjawab atau belum tersampaikan dari materi tersebut, Bapak silahkan. Silahkan Nak Nurbaiti ingin menanggapi, ingin menambahkan. Tentunya yang Bapak sampaikan itu materinya sangat terbatas, karena kita tahu ayat kandungan Al-Quran ini sangat luas. Mungkin ada perspektif lain atau analisis lain dari ayat atau hadis yang sudah Bapak sampaikan. Saya persilahkan Nak Supardi, Nak Cucu, Nak Suryani punya pendapat atau punya tanggapan. Saya persilahkan. Atau mungkin yang materi yang Bapak sampaikan terlalu rumit atau terlalu pahami. Ya, jadi yang saya tangkap dari hadis awal tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa hadis itu menjelaskan bahwa Allah itu tempat bergantung. Ya, jadi apapun keluh kesah kita, masalah kita pasrahkan kepada yang kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Itu aja, Pak. Oh ya, terima kasih Nak Nurbaiti memberikan respon atau memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Mungkin ada tanggapan pendapat yang lain. Saya persilahkan. Udah pada paham semua, Pak?
Alhamdulillah. Mau nanya, Pak. Ya, sudah paham semua ya. Mau nanya. Itu yang sangat nanya. saya harapkan, yang Bapak harapkan. Bu Eno, Daripada tanya macam-macam gitu kan, jelimet. Pakai Ini yang Bapak harapkan singkat, padat, dan bisa mudah untuk dipahami. Ya, gimana? Nak, ya. Eno, Bagaimana caranya? ada pertanyaan atau ingin menyampaikan pendapat? Mau tanya. Bagaimana caranya? Kurang keras suaranya? Kurang keras. Bagaimana caranya menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Ya, berapa? ya. Kok suaranya pelan ya? Mana untuk volume? Bagaimana caranya menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat? Bagaimana caranya? Oh, gitu ya. Bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat? Ya, intinya adalah bagaimana kita menjadikan dunia dan akhirat itu sesuai dengan porsinya. Ketika kita mengejar dunia, kita ingat dengan akhirat. Ketika kita mengejar akhirat, kita ingat dengan dunia. Jadi ketika kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hendaknya kita juga selepas kita sholat segera kita mencari kehidupan akhirat. Kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah nabi kita, teladan kita. Beliau juga orang yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Namun beliau juga tidak melalaikan kepentingan dunia. Beliau juga berkeluarga, beliau juga memiliki anak. Ya, beliau juga sebagai tokoh dalam pemerintahan, memimpin sebagai presiden dan sebagainya. Pada intinya adalah bagaimana kita menjadikan dunia dan akhirat itu sesuai dengan porsinya. Jangan melampaui batas kemampuan kita. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kita diberikan harta yang banyak, kita jadikan sebagai nikmat yang tersebut sebagai sarana investasi untuk kepentingan akhirat. Karena kita tahu bahwasanya dunia adalah sebagai ladang akhirat, tempat kita untuk menanam kebaikan. Sebaliknya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan kemiskinan misalnya, maka kita juga tidak boleh frustasi, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena baik kemiskinan maupun kekayaan itu semuanya adalah ujian. Cuma sayangnya di antara manusia itu kebanyakan dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan miskin. Tapi sering lalai ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang banyak. Di dalam Al-Qur'an juga ada gambarannya tokoh yang diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu diantaranya adalah Qarun. Ya, itu sebagai sebuah perumpamaan atau sebagai gambaran tokoh yang jelas-jelas kaya raya, tapi kemudian dalam hidupnya harta kekayaannya tidak menolongnya, bahkan dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tertimbun dalam tanah di dalam gudangnya, sehingga segala kekayaannya, segala apa yang dia lakukan itu tidak memberikan manfaat apapun. Di dunia dia sudah menjadi makhluk yang terhina walaupun kaya raya, dia tidak sempat untuk ingat kepada Allah, bangga dengan kekayaannya. Terlebih nanti ketika dia di akhirat, tentu siksaan yang tidak ada batasnya. Itu. Iya, sama-sama nak. Enak, bisa dipahami ya? Ya. Mohon maaf Pak kalau penjelasannya Pak Suryana. Ya, Pak Suryana. Silakan. Ini silakan. enggak Pak, saya bukan bertanya Pak ya. Saya cuma menambahkan, silakan. Iya, menambahkan mungkin. Ya. Jadi Pak, dari penerapan kandungan hadis yang telah Bapak jelaskan tadi tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat,
Artinya seorang muslim dan muslimah itu wajib berusaha untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Terus berusaha secara wajar Pak ya dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat serta belajar untuk mensyukuri nikmat Allah yang diterima dengan cara memanfaatkannya sesuai petunjuk agama, misalnya dengan berinfak, dengan memberikan zakat serta berkurban. Kayak gitu Pak ya. Itu menurut pendapat saya gitu ya. Ya, terima Mana, kasih anak Suryani sudah memberikan tanggapan, memberikan respon balik dari yang Bapak sampaikan. Pada intinya adalah ayat ini, baik ayat Al-Quran tadi termasuk hadis adalah bagaimana kita bisa memperluas pandangan kita. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan di depan, bahwasanya tujuan pembelajaran kita bukan sekedar kita bisa membaca ayat atau hadis tersebut, tapi juga bisa memahami dan juga bisa menganalisis. Dan pada intinya adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan hadis, ayat Al-Quran yang kita kaji itu dalam realitas kehidupan kita. Seperti itu. Dan dalam pembelajaran kita ini, kita tahu bahwasanya kita menggunakan kurikulum merdeka, di mana guru ini menyampaikan secara globalnya, secara umumnya sebagai fasilitator. Maka tentunya saya harapkan di antara anak-anak saya semuanya yang sangat saya cintai, bisa memberikan respon balik, bisa memberikan analisa atau sudut pandang yang lain, sehingga bisa memperluas cakrawala atau pemahaman kita terkait dengan ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Ya. Mungkin ada pendapat atau respon yang lain dari anak-anak saya yang lain, atau mungkin bisa dipahami semuanya. Sudah Pak, paham. Sudah Pak, sudah bisa Sudah ya? dipahami. Paham. Ya, alhamdulillah itu yang Bapak sampaikan. Tentunya dari penyampaian Bapak ini banyak sekali kekurangannya dengan segala keterbatasan. Pada intinya adalah kalian semuanya untuk bisa semangat, bisa melaksanakan segala aktivitas kita, baik itu urusan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita, menjalani dengan ikhlas. Kita bisa berikhtiar semaksimal mungkin, berusaha keras untuk mengejar dunia dan akhirat. Kemudian kita juga tidak lupa untuk tawakal, yaitu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan. Itu penyampaiannya. Terima kasih atas tanggapannya, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin memberikan tugas kepada Anda semuanya untuk bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, nanti bisa dibuat kelompok, per kelompok masing-masing bisa 3 orang, itu yang setiap kelompoknya menuliskan satu contoh yaitu tentang orang yang menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Silahkan untuk didiskusikan. Kemudian hasil diskusi, hasil sharingnya bisa menganalisis dari ayat tersebut atau hadis yang sudah saya sampaikan, yang Bapak sampaikan.